hadapan para malaikat. Fa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada hadis dari Abi Hurairah, moga-moga Allah meridai Abu Hurairah. Apa hadisnya? Ana inda zanni 'abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kan kita tahunya hadisnya segitu ya, pendek banget ya. Ana inda zanni abdi bi, aku mah bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, dan aku bersama aku Allah, dan aku bersama tatkala mereka berzikir kepadaku. Ingat, Allah bersama hambanya ketika hambanya lagi zikir. Berarti kalau kita lagi zikir, kita lagi sedang bersama Allah. Fa in zakarani fi nafsihi, kalau dia fa in zakara, apabila ia berzikir ni padaku Allah, fi nafsihi, di dalam dirinya. Kalau dia zikirnya sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka kata Allah, aku akan menyebut-nyebut nama dia sendirian juga. Kita zikir di rumah sendirian, Allah, Gusti Allah juga lagi nyebut-nyebut nama kita. Ini menurut hadis ini, Kemudian wa in zakarani fi malain, wa in, dan apabila zakara berzikir siapa mani padaku Allah, fi malain, dalam satu tempat, zakartuhu fi malain khairum min mithlihi, maka aku akan menyebut-nyebut dia pada tempat yang lebih baik daripada tempatnya seorang hamba. Malam ini kita berzikir tadi, nyebut-nyebut nama Allah di tempat ini, di majlis teras ini, di teras ini. Kalau menurut hadis ini, malam ini juga Allah menyebut-nyebut kita di dalam tempat yang lebih baik dari tempat kita ini. Ya. Wa in taqarraba minni shibran, kalau hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal saja, lalu taqarrabtu minhu zira'an, maka aku akan mendekati ia satu zira', segini nih, kan sejengkal, lebih dari zira', ada yang mengatakan segini nih. Kalau kita datang kepada Allah dengan satu jengkal, Allah akan datang kepada kita, mendekat kepada kita lebih dari satu jengkal itu. Menurut hadis ini. Wa in taqarraba minni zira'an, dan apabila mendekati siapa hambaku kepadaku Allah zira'an, ya satu zira', taqarrabtu minhu ba'an, kalau dia datang kepadaku segini, aku akan datang lebih panjang dari itu, lebih cepat dari itu. Wa in atani yamshi, seandainya hambaku datang kepada aku dengan berjalan, ataituhu harwalah, aku akan mendatangi hambaku dengan berlari. Ini motivasi buat para jamaah untuk berzikir. Ingat tuh, ana inda zanni abdi bi, kata Allah, aku mah bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Ya, prasangka kita sama Allah jelek apa baik, ya udah, yang terjadi ya itu. Ada orang, maaf, ada orang kemana-mana ngeluh aja. Datang ke si A, ceritanya kagak enak terus. Datang lagi ke si B, datang cerita ngeluh terus, susah terus yang dikeluh-elukan. Kemudian apakah yang terjadi pada kehidupan dia besok? Yang terjadi apa? Ya keluhan yang dia keluhkan gitu. Ada orang senengannya cerita yang enak-enak aja, yang baik-baik aja, yang optimis aja. Itu apa yang terjadi itu?
Ya pasti yang akan terjadi, pasti yang kalau menurut hadis ini, ana inda zonni abdi bi. Aku mah bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka usahakan jangan mengeluh kepada makhluknya. Ya sekedar curhat boleh, satu orang aja, teman dekat yang bisa ngejaga jangan kesono cerita Bang Uci, saya mau curhat ini. Besok datang ke Bang Jalwani cerita lagi. Datang ke Bang Uci cerita lagi, habis sudah. Ana inda zonni abdi bi. Dah. Itu sekedar muqaddimah. Kalau pengen disebut-sebut sama Allah sendirian, zikir sendirian. Kalau pengen disebut-sebut sama Allah bareng-bareng di hadapan malaikatnya, malaikat ikut zikir nyebut-nyebut nama kita, ya zikir di tempat kayak begini. Paham gak maksudnya? Berarti kalau kita lagi tahlilan tuh kita lagi disebut-sebut tuh di sana sama golongan malaikatul muqarrabin. La ilaha illallah, bareng-bareng kan tuh fi malain, dan Allah balasnya fi malain khairum mim mithlih. Tempat yang lebih baik. Tempat kita udah baik, tapi ada tempat yang lebih baik lagi, tempatnya para malaikat tuh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam ke 249, mohon izin saya baca 249. Rubba umurin, terkadang ada umur. Rubba umurin, terkadang ada umur. Ita saat yang luas opo amaduhu waktu-waktunya umur. Waqallat, dan sedikit opo amdaduhu manfaatnya umur. Terkadang itu ada orang yang usianya panjang banget, tapi cuman sedikit manfaatnya. Warubba umurin, dan terkadang ada juga umur qalilatun, itu yang sedikit, amaduhu apa waktu-waktunya, kathiratun itu banyak, amdaduhu apa manfaatnya umur. Ada orang usianya nggak panjang tapi hidupnya bermanfaat banget. Ada orang kebalikannya, usianya pendek tapi manfaatnya luas banget. Nauzubillah, ada orang usianya panjang kagak ada manfaatnya. Nauzubillahnya lagi, ada orang usianya pendek kagak bermanfaat. Imam An-Nawawi, Syarafuddin Yahya An-Nawawi, usianya 45 tahun. Semua pesantren di Indonesia rata-rata ngaji kitabnya beliau. Usianya berapa? 45 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, wafat 204. Usianya cuma 54 tahun. Imam Syafi'i usianya cuma 54 tahun. Tapi ilmunya kepake senegeri, sedunia ilmunya Imam Syafi'i. Imam Ghazali 1 tahun di atas Imam Syafi'i, usianya cuma 55 tahun. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55 tahun, tapi ilmunya meluas ke seluruh buminya Allah. Kepake sampai kita ngaji Imam Syafi'i, Imam Ghazali, mesti itu. Umurnya sedikit tapi manfaatnya, pertanyaannya nggak usah dijawab. Umur kita sekarang berapa? Sudah berapa banyak manfaatnya kita, atau berapa banyak mudarat yang kita berikan ini? Tinggal setelah ini diangen-angen, dipikirin. Umur saya sekarang 54 tahun ini, seumuran nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 54 tahun ini, karya saya apa ya? Saya udah berbuat baik apa ya? Kayak gitu maksudnya. Gitu ya. Dah. Dikatakan waqala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, awqatuna kulluha lailatul qadar. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, jadi
Syekh Abdul Hasan Syazili, nih. Abdul Hasan Syazili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah. Ketiga tuh, tiga rantai emas. Ayo ikutin, Abdul Hasan Syazili, Abdul Hasan Asyazili, kemudian Thariqah Syaziliyah apa? Thariqah Syaziliyah. Aba Lutfi, Kiai Lutfi, Aba Habib Lutfi itu thariqahnya Syaziliyah. Nah, nama yang disandarkan adalah Abdul Hasan Asyazili. Punya murid ngelanjutin mursyid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi punya murid ngelanjutin Ibnu Athaillah As-Sakan dari yang kitabnya lagi kita kaji. Ini walinya Allah ngomong kayak gitu. Apa katanya beliau? Auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Waktu kami ini semuanya adalah Lailatul ayat tegese artinya kullu waktin indana, setiap waktu bagi kami, afdolu itu lebih utama min alfi syahrin daripada 1000 bulan, inda ghairina di sisi selain kami. Kenapa kok Abdul Abbas Al-Mursi ngomong kayak gitu? Karena sudah punya ini dia, sudah punya chip talqin zikir. Jadi jangan salah paham. Oh berarti orang yang nggak punya zikir ini dong. Jangan kayak gitu. Ini penyemangat buat orang-orang yang sedang berzikir. Orang yang sudah punya chip ditanam sama kiainya, ditalkin la ilaha illallah, itu waktunya itu sangat bermanfaat. Waktunya harus lebih artinya waktu yang kamu miliki harus lebih bermanfaat daripada orang yang belum harusnya kayak gitu maksudnya. Bukan bangga-banggaan, gua nih udah ditalkin, lu mah apa belum? Bukan begitu, bukan. Artinya apa? Kalau sudah ditalkin, waktunya harus dimanfaatkan dengan baik. Tuh ya. Anda besok kalau kiai datang, saya pengennya talkin aja semua. Pengennya saya talkin aja semua. Terserah mau diamalin nggak diamalin, yang penting talkin zikir, udah itu. Pengennya saya begitu, supaya besok kita satu kendaraan. Supaya besok di sono kita satu rantai emas, satu silsilah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, terus Abah Anom, Abah Aus, terus sampai ke Irfan, sampai kita mudah-mudahan berkumpul, amin ya rabbal alamin. Pengennya saya begitu. Malam ini kiai lagi di Cinangka ngaji, malam Rabu minggu ketiga di Cinangka. Nggak tahu malam Rabu besok atau malam Rabu besoknya kiai datang ke tempat kita. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Pokoknya besok talkin ya. Supaya zikirnya mantap. Jangan nolak. Nanti setelah itu baru saya nggak mau ngikutin Ustadz sesat. Saya nggak mau ikutin. Ya udah nggak usah diamalin. Kalau pengen diamalin tinggal ngamah. Ibaratnya Pak Cakim nih, saya kasih motor. Mau dipakai nggak dipakai, udah punya motor. Paham maksudnya ya? Dah. Karena memang beda orang yang punya ijazah talqin zikir sama orang yang nggak punya ijazah talqin zikir itu beda. Bedanya apa? Bedanya punya tanggung jawab lebih. Saya harus lebih bermanfaat. Tapi bukan ngecilin orang yang belum punya talqin. Paham nggak? Jangan salah paham. Nanti wah lu ngecilin gua dong. Bukan ngecilin. Kita harus lebih gitu. Lebih bermanfaat. Dah. Wa qala fil kuti, dikatakan di dalam kitab Kutul Qulub li Syekh Abi Thalib Al-Makki. Apa? Fa innal barakata, sesungguhnya keberkahan fil umuri, di dalam umur, antudrika fi umrika al-qasiri biyaqazatika. Maksudnya umur kita barokah itu adalah meskipun pendek usia kita, biyaqazatika, sadar ngejalanin hidup, sadar dalam ngejalanin hidup. Maksudnya gimana? Sadar dalam ngejalanin hidup. Eling kalian Gusti Allah. Eling, inget, coba. Sehari banyakan ingetnya sama sehari banyakan nggak ingetnya, lebih nyaman mana batiniah kita? Nyaman mana coba?
Banyakan elingnya apa sekarang kita seharian ini nih dari tadi sampai sekarang elingnya lebih banyak apa lupanya lebih banyak, goflah lalainya kayaknya ya, lalainya kita lebih sehingga kita nggak sadar. Kadang kalau orang robitoh orang kalau lagi nggak eling tuh kadang dia nggak sadar, ngomong aja udah ngejeplak, kagak di saring dulu. Contohnya kayak kita seharian kagak zikir, itu tindak laku, tingkah laku kita itu biasanya sembrono aja tuh, baik ucapan ataupun perbuatan. Tapi kalau seharian eling zikir itu rada hati-hati dia, baik ucapan maupun tindakan perbuatan. Nah, itu ya. Kemudian biaqazatika, dengan sadarnya kamu, ingatnya kamu, bangunnya kamu, hidupnya kita disuruh ibadah. Sadar. Kalau giran eling mah eling dia, kayak saya gitu. Kalau lagi eling mah eling. Cuman kalau lagi nggak inget, kalau lagi lupa banget, belas seharian nggak zikir aja, udah kayak setan udah. Kelakuannya udah kayak setan udah. Kelakuan kita udah kayak kalau nggak ada elingnya, nggak ada zikirnya. Siapa aja udah kagak lepas dari cacat mulutnya. Tapi kalau dia zikir, coba aja dia zikir, itu dia bakal ngerem tuh sedikit-sedikit, pelan-pelan dia rem. Meskipun ada dongkol, ada kebencian, ada gedeknya itu, kalau dihantam terus sama zikir itu hilang lama-lama itu. Lama-lama hilang gitu ya. Nah, kullu lailatun lil 'arifi bimanzilati lailatul qadari. Ini dalam ibarat yang lain, setiap malam bagi orang-orang yang makrifat kepada Allah itu sebagaimana malamnya Lailatul Qadar. Makanya orang Thariqah tuh auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Waktu kami semuanya itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena beramal di bawah bimbingan guru. Pentingnya kita punya guru pembimbing, itu penting banget itu. Nih, ada bola, ada lubang, basket. Kalau kita nggak lubang nih, kalau kita nggak ada guru yang ngebimbing, lempar aja asal-asalan aja, bisa masuk, bisa nggak. Cuman kalau ada guru pembimbing, dites dulu dah, privat dulu basket. Saya ngojek tuh dari Cilandak nganter ke daerah Beji, les basket, bocah SD les basket. Itu kalau dilatih terus sama gurunya, satu pukulan 3 shot bisa 3 poin itu. Dari jauh bisa langsung masuk. Kita zikir punya guru, dengan zikir tanpa ada guru, kadang masuk, kadang banyak mana masuknya. Kayak gitu maksudnya. Pentingnya kita punya guru yang bimbing kita. Pentingnya kita punya komunitas kayak begini nih, duduk. Kalau di rumah mau emang zikir la ilaha illallah dengan suara kencang kayak gitu, berani emang di rumah begitu? Jarang-jarang kan? Tapi kalau di komunitas kayak begini, udah jangan dalam hati, jangan keluarin pakai suara, telinga kita ngedengar, supaya ini kotoran nuktatus sauda, kotoran hitam yang ada dalam hati ini rontok. Begitulah caranya ulama ngajarin kita gitu ya. Jadi mulai besok malam Rebo ngajinya begini nih. Awal baca sholawat thariqah tadi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Teksnya ada tuh, nanti tinggal belajar. Allahumma dina thariqal mustaqim. Habis sholawat itu hadiah kubur. Habis hadiah kubur langsung sholawat dustur. Langsung ngaji. Kayak gitu ya. Jadi mulai besok kayak gitu. Tadi yang kita contohin tadi. Dah.
Sholawat adalah